Kaya't madihamuah kamanami, inanami haanggi na pinaribot, di bagas tabi, napatupa parsobaw tu debata, di minggu sadarion. Kamanga kainang, haanggi na pinaribot, omahami, parhalado ni huiri hagabi sidurame, natotong patupa pelayanan dihita, di masa pandemik, na manosak ngolutan waing alani tahobasi madirit tabe marhite ibadah na nihobasan ni HKBP Sidurame. Amen. Tapuk kama parmingguota di bagasan minggu sadarion di minggu pawaluhon dung Trinitatis taparade maedeta nomor 2 ayat sada rodi ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohata ni Tuhan Jehova, manangise na mamilihon hamauliateon, ido napasangapaw, jala mabahiddalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatudosan, amanami sa liling nililing na. Asinirohamdo na mga ramutihami, siyan na saylaon, rasira sa nuaing. Jala asinirohamdo na mga lihon barita na ulii, gabi hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohan nami, jala lihon toddim na badiay,
asa huat tusi hami sude panugunugum, dohot pabahenanmu nabalgay. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jalaso nang hami, jalalami baru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita sian kidung jemaat nomor 10 ayat 1 dohot ayat 2. Tajalo mahata ni tuhata sikak nipatik di mingguta sadarion imana tersurat di Yohanes 10 ayat 34 rodi ayat 35. Patik nai baru mahulehon tuhamu naing masih haholongan hamu songon holong ni rohakku di hamu naing masongoni dohot tamu masih haholongan. Apalasya nomma tadaun ni halak saluhut na hamu siseyakku molo masih haholongan hamu ido sahatna rap mahita mangido gugu tutuhatta lau mangulahon hatanai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hubar tuhatami. Amin. Maredde mahitan sian kidung jemaat nomor 450 ayat 1 rudi ayat 2.
tatopoti ma dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akka na mangarsak kod dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai, asaw nang ganggu rohanami di asin ni roham. Alaya sahot rohanami marhapor seaon, lah manggotapon na sa dosa dohot roha portibion. Asaw pasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehova, nungapola hupasisi akka pangalausim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak mahotuau, ayahu do si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredde mahita sian buku edde nomor 655 ayat sada dohot ayat 4. Tajahama epistel di Minggutta Sadarion, imana tersurat di Yohanes biduonom ayat 25 rudi ayat 35. Songonon ma hatana. Jadi dungjupang nasida ibana dibariban ni tawi, ninna nasida mamadok ibana. Guru sadihari doho rotuson. Dungin ni na Jesus mamangolo sinasida, tutu si tutu do na hudokon tuhamu, dilului hamu pe ahu,
dada ala naung dapot rohamuna tadai. Tung aha ni masbusuri dohamu na mangangan roti. Unang ma si panganon na ulo salpu ulahamu. Alay si panganon namian rodi hanguluan na saling diling na nanaing lehonon ni anak ni Jolmay tu hamu. Ay ibana do dihatidak kon amai debata. Dungi ni na Jesus ama mandok mangalusilasi. ibana. Dia mabahenon nami asahu ulah ami aka ulaon lomo ni rohani debata. Dungin ninna Jesus ama mangalusi na sida. Haporsay hamuma na sinuru ni debata. Ima ulahon lomo ni rohana. Dungi ni nanasida ma asa dia matada bahenomu si idaon nami asa tung porsea hami diho aha diulaho. Iyaw punami mga manado di parhorsihan songon natar surat dilihod do roti siya banwagidjang panganon nasida. Dungi ni na Jesus mamandok nasida si tutudo hatapkon tuhamu apala si Musa mangalehon tuhamu roti nasian banwagidjang damangido mangalehon dihamu roti natutu nasian banwagidjang. Ay natuat siyan banwagidjang do si lehon hanguluan tu portibion ido roti nasiad debata. Gabe dido nasida ma saitong malehon tuhami ali Tuhan roti si songoni. Dunginin na Jesus madok nasida. Ahu do roti hanguluan ni sadok na somalebe manangise ng rotu ahu. Jala na sotu pabe mauas manangise na porsea di ahu. Ido sahat na. Martua do akan na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Maredde mahita siyan buku edde nomor 504 ayat sada dohot ayat 3. Tahatidakkon ma haporseaw tay songon nahinatidakkon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suhatudusan na tumupalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasaday ima na tinupuhon ni si Maria
nagabi-gabian siya tod di parbadia adorang suhabuguhan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di haw pinarsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehova, amanai pargogo na suhatudusani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot di hasasaan ni dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangulu sugo daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigima tikting ni huriata. Salom marihita salhutna. Hurian itu hatta di bagasan las diroha hita napatupahon parmingguon di ganuk bagas tabi tapai hutihu ma titing namasa doho si pamasaon di mingguta tanggal 25 Juli 2020 sada naparjodo goar ni minggu Guarni mingguta sadarion ima minggu pawaluhon dung Trinitatis topik minggu diramoti debatado bangsona Allah memelihara umatnya. Di nomor 2 sahat tu nomor 4 boy maita jaha dititing naung adong di tangat tabi napa dibahon Parmingguon di minggu tanggal 25 Juli 2020 sada ima di bagasan sadarion hobar tu situasi kopik na semakin memanas sahat tu partikianon jala tapa hobar tu himbauan ni pemerintah na memperpanjang PPKM sialani di Parmingguon di tanggal 1 Agustus 2020 sada dang bodope tato tuhon molonunga adong perubahan manang reda kopik jala adong anjuran sian pihak pemerintah hatope di Papua akka amata inata situa sektor tabi molo tungadong Parmingguon di Garijata sialani molo marminggu hita di tanggal 1 Agustus 2020 sada Parmingguon di Jamwalu sahat sia 30 ima sektor rakyat Pedita Opat Gaharu Pasar Sada Juru 2 Sido dari Serdang napatupa Parmingguon pukul 10 satu pukul 12 WIB sektor Pasar 2 Tolu Sampadi Lorong Toba Gangsado Pimpinan Asrama TNI Angkatan Darat Pasar Sada Julu Sada Parmingguon di pukul 15 1 30 WIB sektor Godung Dorawati Kapung Kristen Selaras Dohot Perjuangan Parmingguon di pukul 10 pitu 1 30 WIB sektor Desa Kerah Desa Durian Purbosari Gondosari Lorong Gereja Pasar Sada Toruan Pasar Sada Habis Sarang di poin onom boy mata jaha dititing nangadong dihita napapituhon parguru malua tahun ajaran 2020 sada 2022 pinabotohon tu sudah ruas dohot parhalado di Huriata mulai di hari Senin tanggal 26 Juli 2020 sada sahat tu hari Senin tanggal 16 Agustus 2020 sada
dimulai pendaftaran Pargur Malua tahun ajaran 2021-2022. Domu tusi asa tadaptar hobema anak kota laho madohoti Pargur Malua. Laos dibuang salebar fotokopi surat tardidi dohot surat hatorangan sian situa sektor nabi. Di nomor 8 boy mata jaha diak katiting nangarong dihita. Pasiahon poin-poin SOP standar operasional prosedur na parjolo prinsip untuk mewujudkan visi misi dan sasarannya seluruh kehidupan berjemaat HKBP Sidurame, kesaksian, pelayanan, persekutuan, administrasi, dan keuangan, serta pembangunan diselenggarakan dengan berpegang kepada sejumlah prinsip yang sesuai dengan Alkitab. Yang pertama, melayani dan bukan dilayani. Markus 10 ayat 45. HKBP Sidurame memberikan manfaat kebijakan dan berkat Tuhan yang besar bagi jemaat dan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya. 1 Korintus 15 ayat 58. 2. Akuntansi Roma 14 ayat 12. Seluruh proses kehidupan berjemaat HKBP Sidurame termasuk administrasi dan keuangan harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab itu penggunaan uang dan inventaris HKBP Sidurame harus dilaksanakan dengan kehati-hatian. Nomor 10, rapat pendeta distrik 10 Medan Aceh. Molo adong anjuran sian pimpinan distrik 10 Medan Aceh terlaksana do rapat pendeta na adong di distrik 10 Medan Aceh. Hobartu otangan rapot pendeta distrik 10 Medan Aceh. Patu paon di distrik 10 Medan Aceh do di hari Senin tanggal 26 tanggal 27 Juli 2020 sada. Maringanan di gedung Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen Medan. Alani di Pahatusma partikian hobartu otangan ni distrik 10 Medan Aceh. Pasapuluh sadahon pilihan di Huria dohot pilihan di Parmingguon di Galup Bagastabe. Di hamuna amanami dohot inanami sudah ruas nang parhalado ni Huriata. Sudah mahita mangalihon roha tangiang do pikirata. Laho manatap mangida hinarikot ni sidabu-dabuan di tonga-tonga ni Huriata HKBP Sidurame. Alani huhimbau hami mahita asaboy mardalan sudah program kerja di tahun 2021 sinosoam matuhita akapelia bulanan manang yuran asa tatongosong may tu situa sektor tabe suang songoni nang parmingguon na tapatupa di Galup Bagastabe asa tapatupa papungu pelean nanaing si pasaha total di tonga-tonga ni Huria HKBP Sidurame momosdo panghidon nami tuhamuna amanami dot inanami asaboy dengan mardalan ulaw di tonga-tonga ni Huriata HKBP Sidurame na mangihut soso-soso na parjolo taingot harian borngin
manogot totong mahita martangiang momos mangido tutuhatta asa anggiat dilehot tuhatta hahipason dihita dipadao tuhatta saluhutna pilus corona sian hasianganon na paduahon saya totong mahita majagahon hahipasotta marhite-hite na majaga jarak manuci tangan dohot memakai masker na parpudi molo adong ruas manang parhalado ni huriatta na hona kopi corona hatop mata pabua tu situa sektor tabe asa totong parbinoto parhalado laho manangyak kosa jaladung adong hasil swab negatif dipasahat mahasil na itu tim gugus ni Huriatta HKBP Sidurame dungipe asaboy na sida memasuki komplek gereja HKBP Sidurame songonima titing na masa doho si pamasaon di Huriatta HKBP Sidurame tuhatta mana mamasu-masuhita modeate madihita modeate madituhatta salam. Maredde mahita sian buku edde nomor 247 ayat 1 dohot ayat 2 huhut ma tapasahat peliatta pelian sadaa dohot sadabi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan juga pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Secara khusus pada hari ini kita memasuki minggu yang ke-8 setelah Trinitatis, maka kita mengikuti ibadah Minggu Keluarga secara online. Kami mengharapkan seluruh jemaat, secara khusus Resort HKBP Medan Timur, kita tetap berada dalam keadaan sehat dan kita tetap kuat di dalam menjalankan kehidupan kita. Maka untuk itu tetap kita menjaga prokes, sebagaimana hingga pada hari ini kita diminta oleh anjuran pemerintah negara Republik Indonesia menjaga PPKM di dalam ketentuan yang berlaku, dan segala umat kiranya dapat memakluminya sesuai dengan kondisi yang kita alami. Maka untuk itu Bapak Ibu, sebagai firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-42
hingga ayat yang ke-44. Kami bacakan di dalam persekutuan kita lewat perkumpulan di rumah masing-masing. Demikian dikatakan. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayanannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya, lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada minggu kita untuk hari ini. Saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebagaimana kita melihat dalam khotbah atau topik pada minggu ini yang telah mengatakan di tengah-tengah seluruh umat yang percaya, secara khusus buat gereja HKBP, bahwa Allah memelihara umatnya. Kalau kita lihat ketika Tuhan memelihara umat yang telah dipercayanya, tentu kita tidak terlepas dari konteks ketika membaca dari kitab 2 Raja-Raja ini. Kita akan menemukan satu penekanan terhadap satu peristiwa yang sangat penting. Satu peristiwa yang sangat bersejarah. Karena mengapa? Kita telah menyumpai di dalam sejarah itu sendiri mengenai hancurnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Runtuhnya tembok Yerusalem, terbakarnya bait Allah, dan terbuangnya penduduk ke kota. Apa yang terjadi? Tentu ini akan menimbulkan krisis iman di antara mereka yang masih ada pada masa itu. Karena itulah peristiwa ini menyebabkan kepercayaan mereka terhadap Allah terancam runtuh, terancam roboh. Bahkan Allah mereka anggap seakan-akan meninggalkan mereka. Sesungguhnya Allah itu adalah setia kepada mereka. Tetapi para raja-raja lah yang tidak mau setia kepada Allah. Dan itulah yang menjadi suatu tuntunan di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena Allah cukup bersabar dengan Israel dan Yehuda. Terutama sekali ketika umat dan raja-rajanya yang tidak setia kepadanya dengan beribadat, mereka menyembah berhala-berhala. Maka telah diutuskan para rasul, para nabi untuk berkali-kali mengingatkan kehidupan mereka agar menyingkirkan ilah-ilah yang ada mereka sembah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka keras kepala. Mereka mengeraskan hati mereka
akhirnya konsekuensi bangsa itu menerima hukuman. Bahkan kedua kerajaan itu dihancurkan dan bangsa Israel dipaksa hidup tinggal di negeri lain atau tinggal di negeri asing. Maka setelah hidup dan karya Nabi Elisa berakhir dan dia naik ke surga, segera kuasa kenabian diberikan Tuhan kepada Elisa. Elia pun telah meninggalkan kepada Elisa sebuah mandat yang telah diberikan oleh Tuhan untuk menggantikan fungsi Elia sebagai nabi yang dipegang oleh Elisa. Nah, saudara, bapak, ibu yang terkasih, kalau kita melihat fokus utama kisah Elisa lebih tertuju pada mujizat daripada kritik yang terjadi terhadap praktek keagamaan untuk para raja di saat itu. Seperti dalam teks ini adalah boleh kita lihat merupakan dari tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Di situ jelas, kalau kita baca mulai pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang ketujuh, Tuhan menunjukkan kuasanya melalui perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa itu sendiri. Saudara, saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, karena itulah di dalam teks ini diberitakan ada seorang dari Baal Salisa datang membawa roti hulu, yaitu bagian pertama dari hasil panen yang dibawakan ke tempat ibadat dan dipersembahkan kepada Allah. Setelah itu sisanya dapat dipakai oleh mereka sendiri. Ada hal yang menarik yang kita lihat, yang boleh kita perhatikan dari nat ini. Jika kita baca di sini sebelum nat yang telah kami sampaikan tadi pada ayat 38, di situ dituliskan pada waktu itu ada kelaparan dan berlangsungnya di ayat 41. Tetapi sekalipun pada masa kelaparan seseorang dari Baal Salisa tetap membawa persembahan, dan ini akan diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bandingkan dengan banyak orang pada zaman dahulu ketika mengalami krisis moneter atau pada saat-saat pandemi yang kita hadapi. Banyak orang yang mengalami masa-masa sulit, terutama dalam bidang ekonomi, sehingga mereka memiliki alasan untuk berhenti memberi persembahan. Mereka punya alasan untuk berhenti memberi persepuluhan. Mereka berhenti dengan alasan untuk menyatakan janji iman di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga tidak lagi mereka bisa menolong orang lain. Karena itu mereka harus menyelamatkan diri masing-masing. Mereka harus menyelamatkan kehidupan mereka. Namun kita lihat di dalam nat ini, orang Baal Salisa tadi tidak membayangkan bahwa kelaparan di negeri itu akan membebaskannya dari kewajiban-kewajiban yang telah ada untuk membawa apa? Roti hulu sebagai bagian yang pertama ini dari hasil panen untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah yang terjadi dalam konteks nat kita ini, yaitu situasi dalam teks di masa dalam kelaparan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini tentu kita tahu apa yang dikatakan. Bagi mereka yang takut akan Tuhan tidak akan pernah kelaparan,
sebab Allah akan memelihara, sebab Allah akan menyertai setiap umat yang percaya. Inilah kekuatan yang telah memotivasikan kehidupan orang-orang tadi. Inilah memotivasikan kehidupan Nabi Elisa. Demikian juga Elisa yang menerima persembahan syukur yang telah diterima dari umat Israel, roti hulu hasil dengan 20 roti jelai serta gandum baru, semua seperti orang Balsalisa tadi yang tidak mempunyai sikap egois, yang memikirkan diri sendiri saja. Itu tidak ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Walaupun mereka mengalami ketika itu pada masa-masa kelaparan, demikian juga Elisa tidak mengambil semua roti untuk dirinya sendiri, persedia makanan yang telah dia terima, tetapi ia begitu melakukan karena dia apa? Percaya kepada Allah, karena Allah tetap berkuasa untuk masa depan yang lebih cemerlang, untuk masa depan yang lebih baik. Orang-orang lain telah menjadi suatu tujuan arah, motivasi yang dilakukannya, bagaimana dia melihat orang-orang lain yang lapar yang ada di sekitarnya. Inilah yang menekankan konteks utama, sehingga Elisa melihat situasi yang terjadi di tengah-tengah peradaban yang ada ketika itu. Saudara Bapak Ibu, tadi kita lihat dikatakan Elisa berkata kepada pelayannya, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Sesungguhnya dibutuhkan begitu banyak orang-orang seperti Elisa. Sesungguhnya dibutuhkan begitu banyak juga orang-orang seperti Salisa tadi di zaman masa-masa yang sulit ini. Karena apa? Termasuk pandemik COVID-19 ini. Betapa banyak mereka yang mempunyai berlimpah-limpah makanan, bahkan mereka banyak yang mempunyai finansial yang berlebihan, tetapi mereka selalu lupa memikirkan kekurangan terhadap lingkungan dan orang yang membutuhkannya. Sebagaimana kalau kita ingat dalam konteks Matius, Yesus mengatakan, Matius 25 ayat 40, apabila saudara berbuat kepada saudaraku yang sedang hina-dina ini, maka engkau akan berbuat kepadaku juga. Inilah suruhan umat percaya Bapak Ibu Saudara, dianjurkan di tengah-tengah kita. Bagaimana ketika kita menghadapi masa virus COVID-19 ini, kita selalu dipanggil di tengah-tengah keberadaan mereka. Inilah tugas bahagian daripada berita keselamatan itu, sehingga kita menjadi apa? Militia Kristus. Militia Kristus yang tangguh, militia Kristus yang menjadi laskar senantiasa siap sedia di dalam peperangan yang kita hadapi. Kemudian apa yang dikatakan pelayan tadi? Dia berkata, bagaimana aku dapat menghidupkan dan bagaimana aku bisa menghidangkan ini di depan 100 orang rombongan Nabi. Pelayan Elisa kembali berpikir, bagaimana mungkin dengan 20 roti jelai bisa mengenyangkan untuk 100 orang? Maka Elisa berkata, berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan. Berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan. Kemudian dilanjutkan, beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Inilah yang sesuai dilakukan oleh Nabi Elisa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dalam cerita ini mau mengingatkan kehidupan kita sebagai umat yang percaya dengan perjalanan Nabi Elia pada musim kemarau yang dijamu makan oleh janda miskin di Sarfat dengan sedikit modal tepung dan minyak dalam buli-buli, tetapi bisa bertahan dalam jangka waktu yang begitu lama. Mengapa demikian? Tentu inilah kuasa Tuhan. Inilah tanda yang disampaikan oleh Tuhan bagi setiap yang percaya. Inilah mujizat itu terjadi karena apa? Allah itu berkuasa. Allah itu memelihara. Bahkan Allah itu mencukupkan kebutuhan para hamba
dan umatnya walaupun di tengah-tengah kekurangan. Kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan beberapa minggu pada khotbah yang lalu, orang yang mengumpul banyak tidak berlebihan, orang yang mengumpul sedikit tidak ada kekurangan. Inilah kuasa Allah itu, inilah kebenaran Allah itu. Kita juga diingatkan kepada suatu peristiwa pada mujizat ketika Yesus menjamu makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, namun cukup membuat mereka kenyang, bahkan masih sisa 12 bakul. Apa yang terjadi? Inilah kuasa kebenaran Allah, inilah kuasa Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita percaya dengan peristiwa ini sepenuh hati dan tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam segenap waktu maupun musim yang kita jalani, dalam setiap saat yang kita hadapi. Di tengah-tengah kehidupan yang berkekurangan, Tuhan punya cara, Tuhan punya kuasa untuk menolong setiap umatnya. Maka disinilah keyakinan setiap orang percaya ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita tahu dengan kekuatan terbatas Tuhan ada cara di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu mari kita berdoa buat saudara-saudara kita, semoga mereka tetap kuat, mereka tetap dalam kekurangan, tetapi tetap semangat di dalam kehidupan. Ini tetap diminta kepada setiap kita masing-masing. Lewat ibadah online ini juga, semoga kita semakin tetap bersuka cita walaupun hambatan yang terjadi. Ginilah gambaran hamba dan umat Tuhan yang telah mengalaminya. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, karena itu di dalam nat ini sebelum kami mengakhiri, ada 3 hal yang menjadi pesan penting bagi kita melalui konteks nat yang telah kita baca ini. Yang pertama, apa dikatakan? Mau ditujukan kepada setiap orang percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya, karena kasih karunia Tuhan itu selalu cukup dalam segala situasi. Ini tidak diragukan lagi ketika kita berserah diri, apalagi di saat-saat yang sulit ini. Karena pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia berada di dunia ini, yang tidak pernah kita bayangkan itu akan terjadi, sehingga banyak orang yang khawatir, banyak orang yang kebingungan dalam hidupnya akan kebutuhan sandang maupun pangan. Tingkat kemiskinan kembali meningkat. Setelah pandemik ini, 1 dari 10 orang Indonesia pada saat ini hidup, kalau kita lihat, di bawah garis kemiskinan secara nasional. Karena itulah dalam situasi ini kita harus bersikap percaya akan kuasa Allah, kepada pertolongan Tuhan dan kasih karunia Allah selalu cukup dalam segala situasi. Tetaplah setiap anak-anaknya jangan jemu melakukan tugas sebagai militia tadi untuk bekerja dan berdoa di dalam kehidupan ini, memberi apa yang telah kita perlukan. Tuhan telah mengetahui segala kehidupan kita. Karena itulah dalam hal ini saudara yang kekasih, tentu ini menjadi puncak utama mengajak kita berpikir kembali apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah masalah kesulitan yang kita hadapi. Tetapi umat Tuhan untuk diajak, sebagaimana poin yang kedua kami sampaikan, bahwa puncak pemeliharaan dan belas kasihan Allah telah genap dalam peristiwa Yesus Kristus. Dikatakan tadi, dialah sebagai roti surga, dialah sebagai roti kehidupan, seperti epistel yang mengatakan tadi Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Yesus memberi nyawanya. Salah satu inilah jaminan keselamatan orang percaya bagi setiap yang menerimanya. Inilah yang akan juga menjadi gambaran kehidupan perjuangan di dalam melakukan segala sesuatu di tengah-tengah hidup ini. Inilah mujizat yang dikatakan roti ini merupakan tanda, roti kehidupan merupakan gambaran penyertaan Tuhan di dalam sejarah kehidupan manusia, bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita, bahwa di tengah-tengah keterbatasan makanan, kuasa Tuhan itu tetap ada, kuasa Tuhan itu tetap menyertai.
tidak terbatas adanya. Inilah yang tidak mungkin bagi Tuhan, tetapi menjadi mungkin bagi Dia dalam pemikiran manusia. Inilah yang salah satu yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi Tuhan berikan bukan hanya untuk hidup kita pada masa ini, tetapi juga Tuhan berikan untuk kita supaya setiap orang percaya bisa menolong orang lain. Inilah tugas yang disampaikan sebagaimana Elisa melakukan dengan orang Baal Salisa tadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Seperti yang dilakukan oleh mereka itu cukup sungguh menggiurkan, sehingga umat Tuhan mau melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan yang mereka alami. Saudara Bapak Ibu yang kami kasih dalam Kristus Yesus, yang ketiga atau yang terakhir, kami mengatakan lewat nat ini sebelum kami mengakhiri, jangan kita fokuskan pada situasi yang telah terjadi, tetapi nat ini mengingatkan, fokuskanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan inilah membawa kita supaya tidak terjerumus ke dalam arus-arus yang kita hadapi, tetapi kita fokuskanlah bahwa Tuhan senantiasa siap untuk menolong kita. Karena apa? Karakteristik Elisa dalam teks ini tadi hanya fokus kepada roti jelai yang 20 tadi. Menurut dia tidak cukup untuk mengenyangkan 100 orang. Karena apa? Elisa lupa akan kuasa Tuhan. Elisa lupa akan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, karena peristiwa ini sangat berkuasa, kita tidak akan membiarkan kekhawatiran yang tidak beralasan tersebut, bahwa kita tidak merelakan hidup kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Mari kita persembahkan hidup selaku umat percaya kepada Gembala yang baik itu, yang selalu menuntun kehidupan kita. Mulai saat kita cemas, mulai saat kita khawatir, serahkanlah kepada Tuhan kita yang hidup itu, karena Ia adalah Bapa yang baik, karena Dia adalah Bapa yang Maha Tahu. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan pelihara kamu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau mencukupkan di saat-saat kami menghadapi kesulitan, terutama pada saat masa pandemi COVID-19 yang kami hadapi masih merajalela di belahan dunia, termasuk di negara kami persada Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan buat para sahabat kami, para saudara-saudara kami, para orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Mungkin mereka kehilangan anggota keluarga, mereka enggan untuk menjalani kehidupan mereka. Engkaulah yang memberi Tuhan penghiburan dan kekuatan. Bagi yang terpapar karena COVID-19 ini, Engkau memberi semangat di dalam hidup mereka, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di saat-saat kesulitan tersebut, dan memberi kesembuhan supaya mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan atas kebijakan yang Kau berikan bagi pemerintah negara kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa COVID-19 ini masih merajalela hingga pada saat ini. Tuhan ajari kami masing-masing untuk memahami dan mengerti, menuruti peraturan yang telah ditetapkan di tengah-tengah negara kami maupun di belahan dunia ini, sehingga kami boleh memutuskan mata rantai yang telah ada selama ini. Kami dapat menjauhkan segala kekhawatiran dan kejenuhan hidup ini, sehingga Tuhan tetap
menolong dan mencukupkan, memberikan sesuai dengan kebutuhan yang telah kami inginkan. Untuk itu ya Allah Bapa, berikanlah kepada kami segala sesuatu di dalam kehidupan ini, sehingga Engkau berkenan dengan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, lewat ibadah yang telah kami selenggarakan pada minggu hari ini, biarlah Engkau memberkati setiap umat Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak dapat beribadah di tengah-tengah gereja-Mu, tetapi kami yakin dan percaya itu tidak mengurangi semangat akan kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan juga ada di tengah-tengah kami. Terpuji dan termulia Engkau Tuhan. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam kasih setia-Mu, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, ayat yang pertama sampai yang berikutnya, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Mari kita sampaikan dengan baik di hadapan Tuhan lewat ibadah ini. Tatangnya konma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroani saluhut si leon-leon na denggan dohot na sulibasa na mauliutus hupasat hami masian ni leon mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabewap na khusus jolom pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasian nami pelianon pati bulon harajan mudi tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marwa nami marhite tetondim. Asalam hutanda hami godang ni sileon lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di Banua Gijang say pinorbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari
Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unang kami to gion tu pangunjunan. Palua mahami sian pangagong. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar honma damena tu tondim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.